Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Usini wa iyyakum bittaqwallahi jalla wa ala. Faqad fazal muttaqun. Tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar hendaknya kita terus meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena kesuksesan, kebahagiaan di dalam menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat hanya akan bersama orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sungguh tidak terasa di siang hari ini kita sudah memasuki akhir-akhir dari bulan Sya'ban. Tidak lama lagi bulan Sya'ban akan meninggalkan kita, dan bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, yang ditunggu-tunggu oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, yang ia meyakini betul bahwasannya hidupnya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Hidupnya di dunia ini adalah sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal yang telah ia lakukan di dunia ini. Yang barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, kelak nanti ia akan melihatnya, dan begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang mengerjakan amalan keburukan seberat biji dzarrah, kelak ia akan melihatnya. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir sangat menanti-nantikan akan datangnya bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepadanya. Bagaimana kaum muslimin, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah dan ia beriman kepada hari akhir tidak menginginkan Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan? Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang banyak keberkahan di dalamnya. Allah turunkan di dalam bulan tersebut Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga. Allah tutup pintu-pintu api neraka. Allah belenggu setan-setan yang durjana. Bahkan tidak tanggung-tanggung lagi Allah menyediakan satu malam di bulan tersebut, ya apabila seorang muslim beribadah pada malam tersebut maka lebih baik ibadahnya daripada 1000 bulan. Itulah yang dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Belum lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Disebutkan bahwasannya ada 3 orang. 2 orang mati di medan perang, 1 orang lagi mati di atas ranjangnya. Maka kemudian seorang sahabat diperlihatkan oleh Allah di dalam mimpinya, ternyata orang yang wafat di atas ranjangnya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan 2 orang saudaranya yang mati di medan perang. Maka kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendustakan mimpinya. Bahkan Nabi membenarkannya seraya mengatakan, "Alaisa shalla ba'da hada kada wa kada salatan wa adraka ramadan fasamah." Bukankah orang yang wafat di atas ranjangnya dia bisa melakukan salat yang tidak dilakukan oleh orang yang terlebih dahulu wafat di medan perang, dan ia pun mendapatkan bulan Ramadan, dia berpuasa pada bulan tersebut dan melakukan amal-amal kebaikan pada bulan Ramadan, yang sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya lebih besar dibandingkan dengan orang yang wafat terlebih dahulu di medan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "anna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ard." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jarak jauhnya antara orang yang wafat di atas ranjangnya dengan saudaranya yang lebih dahulu wafat di medan perang jauh lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Masya Allah, hadis yang sangat agung yang memberikan faidah yang besar kepada kita, bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang hendaknya kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, karena pada bulan tersebut Allah lipat gandakan amal perbuatan kita. Bulan yang kita mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya sebagai tempat kita yang abadi di yaumil qiyamah. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ketika bulan Ramadan tiba, hendaknya kita betul-betul meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan ibadah yang jangan sampai kita terluput darinya, yang pertama adalah ibadatus siyam. Hendaklah kita betul-betul melaksanakan perintah Allah kepada kita di bulan Ramadan untuk kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, yang ganjarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang ia berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadits qudsi, beliau bersabda, Allah taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi'u bih." Seluruh amalan hamba Adam itu Allah berikan untuknya. Allah lipat gandakan maksimal sampai 700 kali lipat kebaikan, kecuali puasa. Puasa murni hanya untuk Allah, maka Allah yang akan membalasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih bahwasanya puasa akan menjadi junnah yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamah, akan menjadi perisai yang dengannya ia akan terhindar dari api neraka. Bahkan puasa akan memberikan syafaat bagi para pelakunya. Bahkan puasa yang kita lakukan akan memberikan faidah yang besar pada kita. Allah mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa ada babur rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang dari hamba-hamba Allah yang menjalankan ibadatus siyam. Maka hendaknya kita betul-betul memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Justru ada sebagian dari hamba Allah yang bermudah-mudah berbuka puasa tanpa ada uzur di siang harinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan tentang hamba-hamba Allah
yang mendapatkan siksaan dari Allah dengan mulutnya yang disobek di dalam api neraka, keluar nanah, ditarik. Kenapa? Karena dia sengaja berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hendaknya ketika bulan Ramadan tiba, kita semangat di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ajwadun nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau itu sifatnya dikenal sebagai sifat orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan malaikat Jibril alaihi salam senantiasa mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari di bulan Ramadan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadarus Al-Qur'an, menyetorkan Al-Qur'an pada malaikat Jibril alaihi salam. Para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan dianjurkannya bagi kita untuk memperbanyak tilawatul Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa beliau. Beliau semangat di dalam tilawatul Quran. Maka kita yang ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya lebih semangat, sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita, mereka ada menghatamkan sehari 2 kali khatam. Minimal di antara mereka sehari khatam. Maka hendaknya kita untuk tidak terluput di dalam membaca Al-Quran, minimal kita targetkan bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Karena pahalanya besar ya ikhwatah. Nabi SAW menyampaikan 1 huruf yang kita baca akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Dan Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berapa kebaikan yang bisa kita raih ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian ikhwatal iman sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hendaknya kita bersemangat di bulan Ramadan untuk mendirikan salat malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang ia mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lebih utama lagi kita melaksanakannya bersama imam sampai imam mengucapkan salam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang ia mendirikan salat malam bersama imam sampai imam salam, maka Allah akan catat bagi dia pahalanya seperti pahala orang yang melakukan ibadah salat malam selama semalam suntuk. Ini adalah keberkahan yang agung yang hendaknya kita tidak terluput di dalamnya. Kemudian ikhwatal iman sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hendaklah kita bersemangat di dalam bersedekah dan memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa pada bulan Ramadan akan lebih diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala tolak dari hambanya. Di antaranya adalah da'watus shaim 'inda fitrihi. Doanya orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka. Gemar dalam bersedekah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam gemar dalam bersedekah. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana al-ma'u yudfi'un nar. Air itu bisa memadamkan api yang besar. Yang terakhir, ikhwatal iman sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hendaknya kita bersemangat di akhir-akhir dari bulan Ramadan untuk mempersiapkan diri
mulai dibuat agenda. Saya harus khatam di bulan Ramadan tahun ini, yang barangkali kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Di akhir 10 akhir daripada bulan Ramadan, kita persiapkan agenda kita, apa yang kita lakukan. Kita berusaha untuk mendapatkan satu malam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatun khairun min alfi syahr. Satu malam yang kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, lebih baik dari ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Tidak ada di antara kita yang bisa melaksanakan ibadah terus menerus selama 1000 bulan. Pasti ada terluput dari kita. Namun Allah berikan kesempatan bagi kita satu malam yang kalau kita bisa maksimalkan dengan baik, maka pahala kita bisa lebih baik dari amalan ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Maka benarlah Nabi SAW mengatakan, sungguh merugi hamba Adam, sungguh merugi hamba Adam ketika dia mendapati bulan Ramadan, falam yughfarlah, namun dia tidak diampuni, tidak mendapatkan keberkahannya. Dan kita memohon pada Allah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, dan kita betul-betul memanfaatkan dengan baik, yang insya Allah Ramadan akan segera menjumpai kita. Dan kita memohon pada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan tersebut, kita dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan taufik dari Allah, dan Allah terima segala amal ibadah kita pada bulan yang penuh berkah tersebut. Aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kepada kaum muslimin, hendaklah kita memulai dan mengakhiri puasa Ramadan bersama pemerintah agar tercapai persatuan dan kebersamaan kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah yang agung ini, ibadatus siyam dan ibadah Idul Fitri. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, as-saum yauma tasumun. Puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Hari Idul Fitri adalah hari di mana kalian beridul fitri. Wal adha yauma tudahhun. Dan hari Idul Adha adalah hari di mana kalian semua beridul adha. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian adalah puasa di mana kalian semua berpuasa. Dan hari raya adalah hari di mana kalian semua berhari raya. Berkata Al-Imam Tirmidzi ketika beliau membawakan hadis tersebut dalam sunannya, wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Para ahlul ilmi, para ulama mentafsirkan hadis yang disebutkan tadi, innama ma'na hadzal shaum wal fitr ma'al jama'ati wa 'azamin nas. Bahwasannya ibadah puasa dan ibadah merayakan hari raya Idul Fitri itu hendaknya bersama-sama jamaah dan hendaknya bersama-sama mayoritas manusia. Dan berkata Al-Imam Sana'ani dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengatakan fihi dalilun ala annahu yu'tabar fi subutil 'idi muwafaqatul linnas. Dalil dari hadis yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasannya penetapan hari raya dan penetapan hari berpuasa
itu hendaklah dilakukan secara bersama-sama mayoritas manusia. Wa annal muftarid bi ma'rifati yaumil 'id bi ru'yati yajibu 'alaihi muwafaqatu ghairi. Bahkan kata beliau, sampai kalau ada seseorang di antara kalian yang betul-betul dia melihat hilal, kemudian hilalnya ditolak oleh pemerintah, maka hendaknya dia tetap mengikuti ibadah saum bersama mayoritas kaum muslimin. Walazumuhu hukmuhum fi salati wal iftari wal udhiyah. Demikian pula pada hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah jamaiyah seperti ibadah salat, Idul Fitri dan Idul Adha. Ibadah kebersamaan. Yang dilihat dari ibadah tersebut adalah kebersamaan kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita agar kita berpuasa secara bersama-sama, dan tidak ada yang bisa menyatukan kaum muslimin melainkan pemerintah kita. Dan Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf wa yaqta'un niza'. Keputusan pemerintah itulah yang akan bisa mengangkat perselisihan dan meninggalkan adanya perdebatan. Semoga kita bisa berlapang dada dan kita bisa berpuasa dan Idul Fitri bersama kaum muslimin, dan ini hanya sebatas anjuran. Kembali semuanya adalah kepada keyakinan masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin di dalam ibadah siyam dan ibadah Idul Fitr. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kesehatan, Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah terima segala amal ibadah kita yang akan kita lakukan di bulan Ramadan yang sudah berada di hadapan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa la taj'al musibatana fi dinina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wulata umuril muslimin waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma sarif warfa' al-bala wal ghala wal zina wal fitan ma zahara minha wa ma batan min kulli sairi biladil muslimina ammatan wa min baladina hada baladi Indonesia waj'alhu baladan aminan mutmainnan waj'alhu baladan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.